Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa masuk pada pertemuan yang ke-6 pada mata kuliah akuntansi zakat, infak, sedekah, wakaf, dan waris. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi terkait dengan akuntansi pendayagunaan dana ya dari organisasi pengelola zakat. Sebagai pengantar bahwa kita sudah menjelaskan sebuah organisasi pengelola zakat itu memiliki fungsi intermediari, ya, yaitu menerima dana dari orang yang memiliki kelebihan dana, dalam hal ini adalah muzaki atau orang yang berzakat, begitu juga dengan munfik, ya, orang yang berinfak. Kemudian menyalurkan dana tersebut secara langsung kepada penerimanya, dalam hal ini adalah mustahik, baik dari dana zakat ataupun dari dana infak. Nah, selain dari penyaluran langsung, sebuah organisasi pengelola zakat itu bisa juga mengelola dana tersebut terlebih dahulu dan menyalurkannya kepada penerima manfaat dalam bentuk manfaat dari aset yang dikelola. Seperti misalnya dana zakat atau dana infak dibangunkan sebuah klinik, kemudian klinik tersebut dioperasikan untuk melayani pengobatan dari kaum duafa. Jadi yang diterima oleh kaum duafa atau orang miskin itu adalah manfaat berobatnya. Atau misalnya dana zakat dan infak diberikan ambulan, kemudian ambulan tersebut dioperasionalkan untuk membantu orang-orang kaum miskin yang membutuhkan ambulan. Atau yang ketiga, misalnya bisa juga pengelolaan dana tersebut dalam bentuk piutang, ya, qardul hasan atau piutang tanpa imbalan, ya, tanpa tambahan. Misalnya ada kaum miskin, fakir miskin yang membutuhkan dana untuk berjualan atau berdagang, kemudian dana tersebut diberikan dengan skema piutang tanpa tambahan. Misalnya diberikan dana 5 juta untuk dalam jangka waktu 12 bulan gitu ya. Maka kemudian si pedagang yang dari kaum miskin tadi itu kemudian akan mencicil dana tersebut tanpa ada tambahan. Jadi dalam konteks pendayagunaan ini itu yang diterima oleh penerima manfaat adalah berupa manfaat dari zakat. Nah, dalam pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas bagaimana organisasi pengelola zakat itu bisa mencatat transaksi pengelolaan dana. Oke. Nah, untuk mendapatkan gambaran seperti apa kemudian transaksi pendayagunaan di OPZ tersebut, mari kita lihat di dalam laporan keuangan. Saya tampilkan di sini adalah laporan posisi keuangan. Sebagaimana kita ketahui, laporan posisi keuangan dari lembaga zakat itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah aset, kemudian yang kedua adalah liabilitas, kemudian yang ketiga adalah saldo. Seperti yang pernah saya sampaikan, format dari laporan ini itu merujuk kepada PSAK 101 sebelum direvisi tahun 2002. Setelah direvisi, kemudian saldo dana ini itu berubah menjadi aset bersih atau aset neto. Perubahan itu karena untuk salah satunya adalah untuk menyesuaikan dengan disahkannya ISAK ke-35 yang terkait dengan organisasi nirlaba. Jadi di PSAK yang terbaru, 101 yang terbaru yang akan berlaku 2024 nanti, yaitu aset, kemudian liabilitas, kemudian aset neto. Tetapi secara substansi itu hampir. Nah, dalam konteks pendayagunaan tadi, transaksi pendayagunaan tadi, maka kita bisa melihat bahwa aktivitas tersebut itu bisa tergambar di dalam akun berikut ya. Yang pertama adalah piutang. Akun-akun ini itu akan menjelaskan bahwa lembaga zakat itu memberikan piutang kepada pihak ketiga. Dalam konteks pendayagunaan zakat itu berarti piutangnya itu diberikan kepada mustahik ya dengan akad qardul hasan atau piutang tanpa tambahan atau imbalan. Kemudian yang kedua itu juga bisa juga lembaga zakat untuk dana-dana yang belum tersalurkan karena memang mungkin jumlahnya yang banyak itu kemudian sebagian diinvestasikan. Namun yang perlu dicatat adalah berdasarkan fatwa dana yang bisa diinvestasikan oleh lembaga zakat adalah hanya dari dana infak. Sedangkan dana zakat cenderung itu tidak bisa. Ya, misalnya dibelikan surat berharga seperti logam mulia, ya, kemudian juga saham, ya, reksadana, sukuk, ya. Kemudian yang ketiga itu juga ada pun yang namanya aset kelolaan. Ya. Dalam hal inilah yang memberikan gambaran seperti apa kemudian sebuah dana tersebut itu kemudian dikelola dulu oleh organisasi pengelola zakat, baru nanti manfaat akan diberikan kepada masyarakat.
Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian berikutnya adalah seperti yang saya sampaikan, karena penyalurannya bersifat tidak langsung, maka yang diberikan kepada mustahik itu berupa penyaluran manfaat. Nah, penyaluran manfaat itu kemudian dianggap sebagai transaksi secara reguler yang itu akan dicatat atau diakui oleh organisasi pengelola zakat di dalam laporan perubahan dana dalam bentuk alokasi pemanfaatan aset kelolaan. Kalau seandainya manfaat aset kelolaan itu berupa adalah manfaat dari ambulan, itu berarti penyusutan dari ambulan. Atau kemudian dalam bentuk adalah klinik, gedung, ya, kemudian gedung inilah yang kemudian akan. Kalau seandainya adalah dalam bentuk piutang, maka piutang misalnya kalau ada yang tidak tertagih, maka itu juga dianggap sebagai alokasi pemanfaatan aset kelolaan, baik di dana infak ataupun di dana. Nah, di dalam PSAK 101 ya itu kemudian ada laporan tersendiri ya yang kita sebut sebagai laporan ya, tetapi sekali lagi di dalam revisi PSAK 101 yang terbaru laporan ini kemudian cenderung tidak ada atau tidak diwajibkan gitu ya, sehingga nanti bisa saja dibuat oleh lembaga zakat di dalam catatan keuangan. Di sini dijelaskan bahwa di dalam laporan perubahan aset kelolaan itu di sini ada infak ya, dana infak sedekah yang bersifat aset lancar seperti piutang, kemudian juga bisa dalam bentuk aset tidak lancar seperti rumah sakit atau sekolah, atau bisa juga dalam bentuk dana zakat. Maka di sini akan dilihat histori dari bagaimana dana itu dikelola di awal di tahun sebelumnya atau periode sebelumnya. Kemudian ada penambahan ya di sini kalau seandainya di tahun berjalan itu ditambahkan. Kemudian ada pengurangan, dalam konteks ini dia adalah piutang, berarti dia adalah pembayaran cicilannya. Kalau dia aset kelolaan tidak lancar, berarti dalam bentuk di sini adalah beban penyusutannya, ya seperti itu. Kemudian dalam konteks ini juga sama buat penyusutan. Kemudian ada akumulasi penyusutan, ini lebih kepada mengakumulasi dari penyusutan sebelumnya, ya. Kemudian juga ada akumulasi penyisihan kalau seandainya tadi ada piutang yang kemudian tidak tertagih, maka diperolehlah saldo dari dana aset kelolaan ini. Nah, saldo inilah yang kemudian akan ditampilkan di dalam neraca dari bisnis aset sebagai aset kelolaan. Ya. Oke, nah ini saya berikan salah satu contoh ya bagaimana kemudian sebuah aset kelolaan dicatat di sebuah lembaga zakat. Ini ada di Basnas ya, di Basnas. Kita bisa lihat di tahun 2020 itu Basnas itu memiliki aset kelolaan itu hampir 29 atau 30 miliar gitu ya. 30 miliar, sedangkan di tahun sebelumnya itu hanya 24 miliar. Jadi ada peningkatan sekitar 5 miliaran ya di satu tahun berjalan ya. Ini tampil dalam laporan posisi keuangan kemudian di sisi aset ya, seperti itu. Oke, kemudian dari sisi ininya laporan perubahan aset kelolaannya kita bisa melihat di sini ya, laporan perubahan aset kelolaan di sini rupanya dana yang hampir 30 miliar itu bersumber dari dana infak semuanya ya, jadi tidak ada yang bersumber dari dana infak. Nah, apa saja bentuknya? Di sini ada yang ada 393 juta, kemudian di tahun 2020 baru akhirnya menjadi 532, berarti ada penambahan ya, kemudian ada penambahan ya, penambahan cukup signifikan sehingga saldo akhir di tahun 2020 itu hampir 28 miliar ya, sampai totalnya semua adalah hampir 30 miliar atau 29 miliar 925 juta 679.644. Inilah yang menggambarkan seperti apa kemudian Basnas mengelola sebuah aset kelolaan. Oke, nah kita berikan contoh, misalnya ini adalah ada piutang dana bergulir ya. Misalnya lembaga amil zakat kemudian memberikan piutang itu pada satu kelompok usaha atau kelompok tani tertentu ya, misalnya 10 juta, kemudian 10 juta itu akan dipinjamkan secara bergilir ya kepada anggota-anggota lain-lain. Misalnya sebagian 5 juta untuk kita, 5 juta untuk waktu misalnya 3 bulan, kalau sudah selesai itu akan diberikan lagi kepada anggota yang lain. Apa yang maksud dengan pinjaman bergulir? Di sini disebutkan bahwa pinjaman bergulir adalah pemberian piutang kepada mustahik dalam bentuk piutang short ya, lagi short ya, untuk membiayai kegiatan usaha keperluan mustahik lainnya dengan satu akad atau jangka waktu tertentu. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Misalnya di Las Al Azhar itu kemudian memberikan piutang bergulir kepada para pedagang yang ada di sekitar kampus. Misalnya. Adalah pinjaman yang diberikan pada orang tanpa memerlukan adanya imbalan. Yang tidak
juta dikembalikan. Ya, kemudian dalam rangka pendayagunaan fakir miskin OPZ itu dapat menyalurkan dana dalam program dana berbulan dengan skema gitu ya. Ya, sudah saya jelaskan. Kemudian dengan hal penerima dana berbulan mengalami penurunan kemampuan dalam mengembalikan dana. Jadi kalau seandainya mustahiknya tersebut karena faktor alami usahanya tidak sukses, kemudian dia tidak mampu memberikan mengembalikan piutang atau utangnya, kemudian maka OPZ itu kemudian harus membentuk yang namanya penurunan nilai atau penyisihan piutang tak ya. Nah, di sini bisa kita lihat seperti apa jurnalnya. Pada saat kemudian lembaga amil zakat menyerahkan dana tersebut pada mustahik, maka jurnalnya adalah utang bergulir pada kas ya. Jadi bukan penyaluran tapi adalah piutang ya yang nanti muncul kepada aset gitu ya. Kemudian pada saat menerima pengembalian dalam nilai misalnya cicilan misalnya bulan pertama itu kemudian akan dicatat sebagai kas yang bertambah, kemudian piutang bergulirnya kemudian berkurang. Kemudian yang ketiga, pada saat dalam kondisi mustahiknya usahanya tidak sukses, sehingga kemudian dia tidak mampu membayar cicilan misalnya sudah terlambat ya bulan kedua, bulan ketiga, maka pada saat itu organisasi pengelola zakat itu harus membentuk yang namanya penyisihan ya, penyisihan piutang tak tertagih. Ini jurnalnya adalah yaitu penyaluran dana infak sedekah ya, jadi dianggap sebagai penyaluran karena dia sudah enggak ini, yaitu beban penyisihan penurunan nilai piutang bergulir, kemudian pada penyisihan piutang bergulir ya seperti itu. Kemudian setelah berjalan beberapa waktu, kemudian di assessment, di ini segala macamnya, memang usahanya kemudian bangkrut dan mereka tidak punya apa-apa lagi ya. Kemudian bisa kebijakannya adalah itu dihapus bukukan, artinya tidak ada penagihan dan semua dana yang tersisa ya itu kemudian dianggap sebagai penyisihan semua ya, semuanya dianggap sebagai penyaluran ya, itu akan menghapuskan piutang bergulir. Inilah kira-kira seperti apa sebuah lembaga amil zakat itu kemudian mencatat dari transaksi pendayagunaan dalam bentuk piutang dana bergulir. Kemudian berikutnya aset tetap. Nah, ini juga bisa ya. Di sini adalah aset kelolaan. Aset kelolaan itu ada yang berbentuk aset tetap gitu ya. Di sini aset kelolaan adalah sarana atau prasarana yang diadakan dari harta zakat, infak dan sedekah yang secara fisik berada dalam pengelolaan pengelola gitu ya. Jadi kalau seandainya lembaga amil zakat itu membeli ambulan, tapi ambulannya diserahkan kepada lembaga lain pengelolaannya, maka berarti itu bukan dianggap sebagai aset pengelolaan. Jadi maksud aset pengelolaan itu kalau seandainya aset tersebut masih di dalam penguasaan dan pengelolaan dari si lembaga amil zakat ya. Ini perlakuan akuntansinya pada saat kemudian dia diperoleh atau dibeli misalnya, maka dia akan menambah aset kelolaan pada kas. Kemudian secara periodik karena dia berbentuk aset tetap, kemudian akan dibuat yang namanya penyusutan ya, jurnalnya seperti biasa, beban penyusutan ya pada akumulasi penyusutan. Nah, ini kita coba latihan ya. Ada sekitar berapa ini? 5 transaksi ya. Ya, diberikan pinjaman dana bergulir kepada kelompok tani sejahtera bersama sebagai modal usaha menanam jagung sebesar 12 juta secara tunai ya untuk dengan akad dalam jangka waktu 6 bulan. Kemudian transaksi yang kedua, setelah diadakan monitoring di masih berkaitan dengan transaksi yang pertama, 2 bulan berikutnya, diketahui bahwa beberapa kebun jagung diserang hama. Atas informasi tersebut, Lasar membentuk penyisihan penurunan nilai piutang sebesar 10%. Kemudian di bulan ke-7 ya, karena panen tidak sesuai harapan, kelompok tani hanya mampu mengembalikan pinjaman sebesar mengembalikan pinjaman senilai 10 juta. Selisih ya 2 juta, jadi tadi dipinjamkan 12 juta yang bisa dikembalikan 10 juta. Selisih 2 juta itu kemudian dianggap lunas oleh LAS karena kerugian tersebut karena faktor alami. Kemudian transaksi yang keempat itu dibeli mobil ambulan untuk layanan gratis bagi mustahik senilai 400 juta. Nah, dana 400 juta ini diambil dari dana infak 60%, dana zakat 60%, dana infak 40%. Kemudian di akhir bulan dibentuklah penyusutan gitu ya atas mobil ambulan itu dan ditetapkan masa manfaatnya 6 tahun dan nilai residunya adalah 40 juta di akhir tahun yang ke-6 ya. Coba kita latihan ya terkait dengan ini. Oke, ini tadi ya, mudah-mudahan slide-nya masih kelihatan. Di sini transaksi yang pertama itu diberikan pinjaman dana bergulir senilai 12 juta ya. Berarti di sini ukurnya adalah, kebetulan saya sudah punya kode ya. Di sini bisa kita langsung ya. Kalau seandainya sudah ada, tapi belum ada, saya bisa kemudian langsung saja. Berarti di sini adalah piutang ya, piutang
port ya pada kas ya sebesar ini adalah 12 juta. Ya, sebesar 12 juta. Ya. Ini keterangannya adalah piutang bergulir ke sejahtera bersama, gitu ya. Gitu. Ini kira-kira jumlahnya ya pada saat kemudian diberikan penyaluran piutangnya. Kemudian pada bulan berikutnya ya di 2 bulan berikutnya setelah diadakan monitoring atas usaha kelompok tani diketahui bahwa beberapa kebun jagung diserang hama kemudian dibentuklah penyisihan. Ya, jurnalnya itu berarti yang di sini adalah beban ya penyisihan ya piutang port ya. Nah, sini dananya diambil dari misalnya dana infak ya, berarti misalnya dana infak ya. Ya, kita anggap tidak atau dana zakat ya, dana zakat. Ya, kemudian di sini berarti adalah piutang atau bisa juga penyisihan ya. Penyisihan piutang ya port ya tak tertagih ya. Seperti itu. Maka jumlahnya ini itu sebesar 10% ya. 10% ya, 10% dari 12 juta ya. Ini ya 10% ya dari 12 juta ya, itu sebesar juta 200 ya. Ini adalah penyisihan ya piutang ya. Ya. Kemudian bulan ketiga karena panen tidak sesuai harapan, kelompok tani hanya mampu mengembalikan pinjaman ya kepada Las Azhar itu sebesar 10 juta ya. Jadi yang bisa dikembalikan itu kasnya berarti ya 10 juta gitu ya. Ya. Kemudian di sini ya karena yang bisa dikembalikan itu hanya piutangnya ya, piutang port ya. Itu totalnya tadi 12 juta. Ya, berarti di sini adalah jurnalnya adalah di sini adalah penyaluran ya atau bisa juga beban penyisihan ya sama dengan yang di atas ya. Misalnya ya tadi sudah dibentuk ya jurnalnya, kita coba tambahkan dulu ya. Oke, penyisihannya cuma kita bentuk dulu yang atas karena dia seperti ini ya. Penyisihannya sebesar 1.200.000 ya. Kemudian ada jurnal satu lagi di sini. Ya, karena sebelumnya sudah dibentuk penyisihan, maka penyisihannya kemudian dihapuskan. Ya, kemudian berikutnya adalah di sini langsung ya ada 800.000 lagi itu kemudian juga langsung dihapuskan ya karena di sini mereka tidak mampu melakukan pembayaran ya, di sini ya 1.200.000 tahun sebelumnya gitu ya. Kemudian dianggap juga sebagai penyaluran ya. Seperti itu. Ini adalah beban penghapusan ya piutang besar 800.000. Ya, nah ini totalnya adalah 12 juta, kemudian di sini piutang besarnya adalah 12 juta ya. Kira-kira seperti itu. Ini untuk transaksi yang ketiga ya. Atau kalau kita mau bikin 2 kali ini juga bisa ya. Jurnalnya adalah berarti yang 800.000-nya tadi kemudian kita bentuk dulu ya, bisa juga sama dengan jurnalnya ini ya. Kita bentuk 2 kali ya biar tidak bingung gitu ya. 2 kali di sini ya. Yang 800 lagi 800 ya. Ini penyisihan berikutnya. Ini sama penyisihan ya. Kemudian di sini adalah penghapusan ya piutang ya. Sini berarti kasnya tadi ya 10 juta ya. Kemudian di sini piutang penyisihannya ya, penyisihannya yang ini
totalnya adalah yaitu yang 1.200.000 ditambah 800 ya. Kemudian di sini ada yang namanya piutang courtnya kemudian berkurang sepertinya ya. Besar di sini ya, ini ditambah dengan ini ya. Seperti itu. Itu jurnalnya kalau kita bikin 2 kali ya. Mungkin yang seperti ini lebih bagus karena ada kelihatan historinya gitu ya. Kemudian di transaksi yang berikutnya adalah dibeli mobil ambulans secara gratis. Nah, ini harus kita hitung dulu karena ambulannya dibeli dengan nah kebetulan di sini nilainya 400 ya. Kemudian dana zakatnya 60%, dana infaknya 40%, berarti dana zakat berkontribusi 240, kemudian dari dana infak berkontribusi 160 ya. Jadi jurnalnya adalah berarti di sini aset kelolaan ya ambulan ya kelolaan ambulan ya ambulan ya. Kemudian di sini berarti kas zakat, kemudian kas infak ya. Ini ambulannya 400 ya. Oke. Di sini kas zakatnya berkurang ini, kemudian infaknya 160. Nah, ini jurnal yang kita buat untuk transaksi nomor 4. Kemudian transaksi yang terakhir dibebankan penjusutan bulanan, masa manfaatnya 6 tahun dengan nilai residunya 40 ya. Ini nilai residunya adalah 40 juta ya. Kemudian masa manfaatnya 6 tahun, kalau dibuat bulan itu berarti 72 bulan, maka penyusutannya adalah ya yaitu ini ya, harga perolehan di sini ya. Harga perolehan, kita coba lagi ini. Itu harga perolehan ini ya dikurangi residu gitu ya, kemudian dibagi jumlah bulan ya. 72 bulan dapatnya sebesar 5 juta. Kemudian karena dia bersumber dari dana zakat dan infak, berarti kemudian kita proporsionalkan lagi. Berarti dana zakat kontribusi 60%, dana infak 60%, berarti dari penjusutan bulanan 5 juta itu ditanggung oleh dana zakat 3 juta, ditanggung oleh infak itu 2 juta. Nah, jutanya di sini ya, beban penyusutan ya ambulans ya ambulans dari dana zakat, kemudian ya beban penyusutan ambulans ya dari dana infak ya. Kemudian di sini akumulasi penyusutan ambulan ya. Ini nilainya 3 juta. Kemudian ini 2 juta ya. Kemudian totalnya adalah 5 juta. Oke, baik, itu kira-kira latihan yang bisa kita jelaskan ya terkait dengan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan jangan lupa untuk menambah pemahaman teman-teman semua. Ada tugas ya di dalam e-learning yang bisa teman-teman kerjakan untuk menambah pemahaman terkait dengan akuntansi pendayagunaan zakat ini. Seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.